Halo Sobat Bareta, saat ini Anda masih bersama kami dalam program musik Ngobrol Seru dan Asik bersama Radio Bareta, Ruang Advokasi dan Informasi Orang Tua dan Keluarga Bareta. Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Bareta. Saat ini Sahabat Bareta ditemani oleh saya Angga, dan hari ini dalam program musik kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu terkait konsep dasar adiksi. Dan hari ini Sahabat Bareta, di studio utama Radio Bareta telah hadir dua orang konselor Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah. Yang pertama kita mau sapa dulu, ada Sister Aprilia Kusumaningsi Alimadia Kebidanan. Selamat datang Sister April. Halo, Halo, terima kasih. apa kabar, Sister? Terima kasih Bro Angga untuk undangan. Iya, di pada tengah-tengah kesibukannya hari ini. Sister April gitu ya. Terima kasih banyak sudah boleh hadir. Dan yang kedua, kita kehadiran salah seorang konselor juga, Sister Fatwa, Sarjana Psikologi. Selamat datang Sister Fatwa. Selamat datang. Terima kasih Mas Angga atas sambutannya dan undangannya. Oke, ini kali keberapa Sister datang ke sini? Aduh, saya masih gugup. Oh, masih gugup. Takut. Boleh dong tim teknis bantu kasih semangat buat Sister Fatwa dan Sister April. Boleh dong. Seneng sih sebenarnya bisa ngobrol di sini tuh sebenarnya seneng gitu. Tapi ya itu tadi lah. Nggak Oke. apa-apa. Apa kabarnya berdua? Sister berdua ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik. Gimana di pelayanan? Menyenangkan tahun 2024? 2024 hari ke-62 di kalender dari 366 hari. Heeh. Gitu kan. Ya, begitulah Mas Angga. Begitu. Masih oleng Sister? Karena pertemuan kita terakhir Sister oleng Iya, kan? oleng banget. Masih oleng banget. Kalau Sister April masih oleng? Happy Happy, nggak oleng malah Sister ya? New Year, New Hope. Oke, Yes. New Year New Hope. Oke, baiklah Sister April dan Sister Fatwa, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang topik kita pada hari ini, kita mau ngajak nih sahabat Bareta untuk menyampaikan pertanyaan, maupun apabila ada sahabat Bareta yang ingin men-sharingkan pengalamannya terkait mungkin konsep dasar adiksi ya, sesuai dengan tema kita hari ini. Boleh banget sahabat Bareta silakan mengakses www.radiobareta.com pada menu testimoni, atau sahabat Bareta dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di nomor 08 7777165162. Sekali lagi di nomor WhatsApp 087777165162. Sahabat Bareta dapat langsung menyampaikan pertanyaan dan pengalamannya kepada kami. Oke, sahabat Bareta, kita akan mulai diskusi kita pada hari ini gitu, dan temanya seperti yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu terkait konsep dasar adiksi. Nah, kalau kita bahas tentang konsep dasar adiksi nih Sister April dan Sister Fatwa, tentu kita harus mulai dari hal-hal yang dasar, namanya aja konsep dasar adiksi ya. Oke, kita mau tahu dulu dong Sister, sebenarnya kalau orang banyak menyebutkan terkait adiksi gitu ya, atau kecanduan ya, bahasa mudahnya gitu, kecanduan, mungkin yang paling relate adalah tentu masalah narkoba gitu. Nah, kita mau tahu dulu dong dari Sister Fatwa dulu. Nah, dari Sister Fatwa dulu, sebenarnya Sister, narkoba itu apa sih sebenarnya? Boleh dong dibagikan informasinya kepada sahabat Bareta, silakan. Oke, baik. Jadi terima kasih Mas Angga. Di sini nanti kita akan lebih banyak ngobrol-ngobrol kan Iya, ya. Jadi namanya ngobrol seru dan asik Sister. Iya. Jadi Saya harus tegang. dibawa seru. masih tegang gitu. Oke, jadi kalau dibilang terkait apa itu narkotika, jadi Narkoba dulu Sister, narkoba. Oke, baik. Narkoba ini adalah narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Oke, itu jadi kependekan sebenarnya. Jadi itu sebenarnya Oke. adalah akronim dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Nah, kemudian karena itu tadi terdiri dari beberapa hal, Oke. narkotika ada sendiri, psikotropika Oke. ada sendiri, dan ada bahan adiktif itu sendiri. Nah, jadi kalau narkotika sendiri itu adalah sebenarnya ada zat atau obat gitu kan, yang memang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Jadi ketika seseorang mengkonsumsi yang namanya narkotika ini, mungkin akan mengalami penurunan kesadaran, hilangnya rasa nyeri ketika misalkan seseorang itu mengalami sakit, dan pada akhirnya akan memunculkan yang namanya ketergantungan. Itu Oke. dari definisinya dari narkotika itu sendiri. Nah, kemudian kalau psikotropika itu nggak cuma zat atau obat, tapi baik dia tuh bentuknya alamiah ataupun sintetis, dan itu juga
akan berpengaruh pada otak kita. Oke. Jadi ada di dalam otak kita tuh ada namanya sistem saraf pusat. Mungkin kalau teman-teman yang ada di kesehatan lebih memahami ini gitu ya, gitu. benar-benar. Dan akan ada perubahan mental dan perilaku. Jadi Oke. akan ada perubahan dari segi psikologisnya kita dan perilaku kita. Oke. Dan yang terakhir, kalau yang dibilang dengan bahan adiktif itu adalah zat atau bahan yang selain dari narkotika dan psikotropika itu dan menyebabkan ketergantungan tapi tidak mempengaruhi sosial ataupun perilakunya seseorang. Misalnya di Hmm. situ ada rokok, Oke. kemudian ada nikotin. Oke. Nikotin itu ada di rokok dan kafein yang ada di Kafein yang di kopi. kopi. Ya. Oke. Jadi tadi itu ya narkotika itu kita mau fokus sama narkotika dulu nih karena kan kita ini Badan Narkotika Nasional ya. Jadi kita mau fokus ke situ dulu. Kalau tadi Sister Fatwa menjelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengakibatkan ketergantungan gitu. Nah, Sister sebenarnya jenis-jenis narkotika tuh apa aja sih Sister yang paling umum deh, yang paling umum digunakan karena kan Sister April dan Sister Fatwa ini sama-sama di pelayanan gitu. Jadi mungkin punya banyak pengalaman terkait apa aja gitu penggunaan dari narkotika yang paling banyak digunakan oleh teman-teman klien. Boleh Sister April deh. Boleh deh Bro Angga Siap. dan Sobat Bareta. Hai, tadi kayaknya aku belum nyapa Oh Sobat iya, Bareta. sapa Hai dulu Sobat dong. Angga. Sobat Bareta, kita kembali lagi. Saya Aprilia, salah satu staf kanselor di Bareta Siap. gitu. Izin tadi pertanyaannya mengenai jenis-jenis dari narkotika itu sendiri. Secara ilmiah kita bagi menjadi 5 golongan atau Oke. 5 jenis gitu ya. Oke. Yang pertama itu ada stimulan, yang Oke. kedua depresan, yang ketiga opioid, yang keempat halusinogen, dan golongan yang kelima adalah golongan lainnya. Artinya belum masuk ke kategori 4 tersebut. Manapun ya dari 4 itu. Dari Oke. 4 tersebut. Dari golongan 4 tersebut saya akan coba jabarkan ya. Misal dari yang pertama dari golongan stimulan. Golongan stimulan ini biasa teman-teman sebenarnya kalau dari contoh jenisnya itu amfetamin dan metamfetamin. Oke, Ini itu bahasa mudanya apa sih Sister kira-kira? bahasa mudanya itu sabu atau Sabu, kristal oke. gitu ya. Ini hampir mendominasi, memang Oke. mendominasi di beberapa tahun terakhir ini di pelayanan kita untuk penggunaan jenis amfetamin dan metamfetamin. Sebenarnya apa sih efek yang ditimbulkan dari jenis narkotika stimulan ini adalah gangguan di sistem saraf gitu Oke. ya, termasuk serangan jantung, serangan stroke gitu. Oke. Itu di stimulan. Kemudian untuk jenis yang kedua yaitu depresan. Di depresan ini ada jenisnya yaitu yang biasa dikonsumsi juga oleh masyarakat itu Oke. alkohol dan benzodiazepin. Ini Oke. kalau di masyarakat bahasanya adalah brem, oplosan, bopeng, boti, mumbul gitu ya. Karena memang sesuai dengan efek yang ditimbulkan adalah mengantuk dan kelelahan, penurunan fungsi kognitif dan memori. Artinya memang mengubah kita menjadi sering lupa gitu Oke. ya. Kemudian untuk di jenis yang ketiga ada opioid. Oke. Itu contohnya ada opium, heroin, morfin, serta kodein. Kalau di masyarakat sering dikenal sebagai putau, si putih atau etep gitu. Oke. Kemudian efek yang ditimbulkan dari opioid ini adalah pada tubuh akan menyebabkan sangat berkeringat, perasaan panas atau dingin yang timbul di dalam tubuh kita. Kemudian klien atau pengguna ini juga akan mengalami sulit tidur dan sulit sekali untuk berkonsentrasi itu. Kemudian untuk zat keempat halusinogen itu contoh jenisnya adalah ekstasi, mushroom gitu. Oke. Atau sering disebut di masyarakat bunga kecubung, Ya. inek itu juga masuk dalam kategori halusinogen. Seperti namanya halusinogen ini efeknya adalah mengganggu atau mengubah fungsi saraf di panca indera kita. Jadi pendengaran kita, penglihatannya yang tadinya awalnya tidak melihat sesuatu tapi ternyata tidak nyata, mendengar sesuatu tidak nyata dan mengalami seperti diraba atau apa gitu, tapi itu hal yang nggak nyata. Itu bukan karena gangguan roh halus. halus bukan ya? Oh, tentu tidak. Ini efek dari zat atau obat yang sifatnya narkotika itu Oke, tadi. siap. Kemudian jenis yang kelima yang terakhir yaitu jenis yang lainnya Yang akan belum masuk sebutkan dari yang empat belum tadi masuk ya, dari oke. empat tadi itu ada ganja, Mhm. mira atau kat ya, inhalan yang sering-sering remaja kita akhir-akhir ini menggunakan adalah menyalahgunakan ya, lem, bensin gitu. Lem dan bensin Lem dan itu bensin itu termasuk masuk jenis inhalan. ya? Yes,
Oke. di inhalan. Kemudian kalau istilah gaulnya sih kalau untuk ganja ada cimeng, sinte gitu. Kemudian gele atau cat itu sendiri. Kemudian efek dari zat-zat lainnya ini adalah seperti mata merah, mata mengantuk sekali, timbul adanya paranoid, halusinasi, kemudian ada juga yang mengalami kejang-kejang sampai dengan kematian. Oke, Gitu. baik sahabat Bareta, itu informasi yang luar biasa ya dari Sister April dan Sister Fatwa bahwa jenis narkotika itu ada 5 tadi ya. Kita ulang bahwa yang pertama ada stimulan, depresan, kemudian opioid, halusinogen dan Yang lainnya yang belum termasuk dalam 4 itu. Nah, Sister April itu kan dia punya efeknya masing-masing gitu ya, yang menjadi hal yang menarik juga nih ternyata sahabat Bareta, mungkin buat sahabat Bareta yang punya hobi nyium bensin gitu ya, yang punya hobi nyium bensin, kemudian hobi juga nyium lem-lem gitu ya, yang walaupun kesannya itu kayak cuman suka sesaat, tapi ternyata itu adalah salah satu jenis gitu ya, salah satu jenis dan mengerikan ternyata Sister ya. Efeknya luar biasa ya. Iya, jadi saya pikir orang-orang yang hobi nyium bensin itu adalah orang-orang yang ya udah sekedar suka baunya aja gitu, tapi ternyata karena terlalu sering kali ya Sister, karena tadi kata kuncinya dari Sister April kan Sister Fatwa kan memang ketergantungan gitu, karena sudah sekali coba gitu kemudian pengen lagi gitu. Wah, ini informasi yang luar biasa sahabat Bareta. Buat teman-teman yang sehari-hari masih suka ke Pertamina, bukan ngantri bensin ya, tapi nyium bensin. Tolong mulailah bertobat gitu ya. Oke, kalau tadi kita sudah bahas tentang jenis-jenis narkotika, Sister Fatwa dan Sister April, saya pernah mendengar ada penggolongan narkotika gitu ya. Ada yang bilang bahwa narkotika ini, obat ini masuk dalam golongan narkotika golongan 1 gitu, ada narkotika golongan 2. Boleh dong dijelaskan secara mungkin lebih spesifik gitu ya, karena mungkin masyarakat perlu tahu gitu, apa sih yang disebut dengan golongan narkotika golongan 1, golongan 2, golongan 3. Silakan Sister Fatwa. Baik, terima kasih Mas Angga. Jadi kan kita sering dengar tuh itu berdasarkan apa sih gitu, kok Ya, dia bilang benar-benar. golongan 1, golongan 2 dan seterusnya. Itu apakah dia karena level dosisnya kah atau apa gitu? Silakan Sister. Baik, saya coba ini ya menjawab atau mencoba untuk menjelaskan. Jadi penggolongan itu juga berdasarkan undang-undang tentang narkotika, itu nomor 35 tahun 2009. Nah, dicatat nih sahabat Bareta, biasanya keluar di ujian CPNS Iya, siapa tahu kan nanti bagi Sahabat sobat Bareta Bareta yang mau CPNS, terutama yang mau pengen masuk ke BNN kan, siapa tahu Undang-undang narkotika itu 35 2009. Kemudian ada di pasalnya juga, pasal pasal 127 lengkap nih. gitu kan. Baik, memang ada 3 golongan. Yang golongan pertama itu adalah terkait narkotika. Yang golongan pertama itu memang dilarang digunakan dalam pengobatan atau sama sekali nggak boleh. Dan sama sekali tidak boleh dipakai karena ini juga digunakan hanya terbatas untuk penelitian dan atas rekomendasi dari Kemenkes. Jadi kalau misalkan memang tidak ada rekomendasi dan segala macamnya, ya alangkah baiknya memang tidak dipakai sama sekali. Nah, di sini itu juga termasuk di dalamnya adalah opium mentah, tanaman koka, heroin, amfetamin, itu pun juga termasuk ada di situ. Nah, kemudian untuk yang di golongan 2 ini adalah digunakan dalam pengobatan sebagai pilihan terakhir, kemudian biasanya menyebabkan ketergantungan. Nah, kemudian kalau yang di sini itu kan bisa aja tuh bahannya baik yang alami ataupun sintetis tadi, bisa berupa metadon atau petidin. Nah, ini mungkin balik lagi ya rekan-rekan terutama yang paham tentang obat-obatan, farmasi, itu mungkin mereka teman-teman pasti akan lebih paham lagi tuh tentang itu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah golongan 3, itu digunakan dalam pengobatan sendiri. Jadi memang tujuannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan. Memang ada potensi, tapi ketergantungannya itu sifatnya ringan seperti itu. Nah, masih sama juga bahan bakunya itu bisa berupa hal-hal yang alami ataupun sintetis. Di sini ada kodein, norkodein dan propiram. Kayak gitu. Dan masing-masing dari golongan-golongan ini, kalaupun misalkan kita sampai menggunakan pun ada sanksinya juga Mas Angga, kayak gitu. Nah, kalau untuk golongan 1 itu 4 tahun, golongan 2 itu sanksi pidananya 2 tahun, dan golongan 3 itu
1 tahun. Oke. Begitu. Baik, terima kasih Sister Fatwa, ini informasi yang luar biasa bahwa tadi kita sudah mengenal ada jenis-jenis dan ada penggolongan Iya. gitu ya. Kalau yang tadi narkotika golongan 1 tadi Sister Fatwa bilang tidak boleh sama sekali dipakai baik dalam penelitian maupun kesehatan kecuali jika ada rekomendasi dari Kementerian Kesehatan gitu. Nah, kalau yang golongan kedua dapat digunakan sebagai pengobatan tapi dia opsi terakhir gitu ya, opsi terakhir dalam pengobatan. Nah, sedangkan yang ketiga itu boleh digunakan tapi tetap dengan pengawasan teman-teman dokter gitu, teman-teman tenaga kesehatan. Nah, Sister Fatwa dan Sister April, mungkin kita tidak asing dengan baru-baru ini di berbagai media gitu ya. Seringkali BNN itu diajak untuk berdiskusi terkait NPS nih. Nah, NPS ini kalau saya tidak salah bahasa Samarindanya itu New Psychoactive Substance. Nah, Iya. itu hari ini lagi rame nih ya. Kalau kita bicara BNN, orang pasti akan bilang gimana perkembangan NPS diskusinya di BNN. Boleh Sister Fatwa atau Sister April membantu menjelaskan ke sahabat Bareta yang mungkin belum tahu nih, karena isunya sebenarnya sudah skala nasional gitu ya, tapi memang belum terbahas di bahasa sekarang apa ya, akar rumput gitu ya. Jadi oke, boleh Sister Fatwa atau Sister April, silakan. Baik, terima kasih Mas Angga. Jadi kalau terkait dengan NPS ini kan memang memang dia kalau dibahas yang banyak terbahas itu adalah dia itu nggak masuk di 3 golongan tadi itu. Oke. Dia nggak ada masuk di 3 golongan itu. Oke. Tapi pada dasarnya narkotika yang jenis baru ini dia itu sebenarnya mungkin sudah beredar banyak di masyarakat Oke. kayak gitu. Hanya aja memang tidak tercantum atau tidak Termasuk dalam golongan itu tadi. karena memang belum dimasukkan lagi nih sama Kemenkes. Itu ke- belum dimasukkan lagi karena belum ada penelitian atau seperti apa tuh, Sister? eh, belum ada penelitian atau kayak mana, lebih pada Memang belum ada ini aja ya, perkembangan atau studi lebih lanjut terkait itu ya, NPS itu ya. Makanya sampai sekarang masih belum tahu nih kategorinya kemana, tapi dia sudah beredar gitu ya, Sister, di NPS masyarakat. itu kalau boleh nambahin ya. Silakan. Jadi kalau NPS itu sebenarnya sejarah zat atau obat Oke. tersebut memang sudah beredar di kalangan Oke. masyarakat dari zaman dahulu kala. Oke. Itu hanya saja makin ke sini Mhm. itu fenomenanya semakin disalahgunakan Oke. gitu. Sehingga dari beberapa instansi khususnya BNN, Kemenkes itu perlu melakukan tindak lanjut dalam Oke. artian riset-riset ilmiah Oke. gitu, sehingga ketika hasil dari riset ilmiah tersebut menetapkan oh ya Ini this is adalah psikoaktif gitu, ini adalah psikoaktif, maka baru dimasukkan ke dalam daftar, di drop dalam daftar new psychoactive substances Oke. gitu. Dan ketika sudah dimasukkan tersebut karena kalau dari undang-undangnya itu kan sudah patok tuh, berarti Oke. ya udah ada lampirannya hanya golongan 1, 2, 3. Maka ditambahkan di aturan Kemenkes sebagai Oke. new psychoactive substance. Tapi apakah itu pelanggaran berikutnya kan gitu? Iya. Apakah itu aman ketika kita menggunakan dari sekian ratus gitu ya yang sudah terbaru dan Banyak ya, ternyata sih, banyak itu ya. banyak yang beredar gitu. Apakah kita melanggar undang-undang? Ya, karena di Undang-Undang Nomor 35 kita menyebutkannya sebagai psikoaktif. Maka ketika ada daftar NPS itu berarti kita juga sudah menyentuh di ranah Undang-Undang Nomor 35 pasal Oke. 127. Oke, tapi di undang-undang ini kan lagi berproses ya, revisi Undang-Undang 35 2009. Revisi terus dilakukan Oke. karena adanya itu tadi. Akhirnya kok makin kesini kok penyalahgunaan nih zat apa lagi? Kok Oke. efeknya begini? Oke. Efeknya begini gitu kan, sehingga nambah terus. Oke, baik. Tadi sudah secara teori nih, ya kan? Nah, kita mau tahu nih pengalamannya Sister Fatwa dan Sister April di pelayanan gitu ya. Kan tentu sudah banyak gitu ya. Kalau saya bilang ribuan, udah boleh belum? Atau udah Boleh, ratusan? belum. Udah ribuan ya? Untuk Ribuan, apa nih? ratusan Untuk apa dulu nih, menangani Mas? klien? Menangani Oh. klien. kalau ribuan belum berani Belum. sih Mas, Oh, belum Oke, sampai. ratusan lah ya. Enggak, Sudah enggak ratusan. juga sih. Sudah banyak lah ya, sudah Ada banyak nih, klien adalah yang sudah pernah beberapa. dilayani. Boleh gak nih bagi informasi ke teman-teman sahabat-sahabat Bareta yang lagi dengerin Radio Bareta,
alasan seseorang kenapa dia ini tahu nih ya, dia ini tahu bahwa narkoba ini punya efek ketergantungan gitu. Tapi sebenarnya apa sih alasan yang paling sering Sister April jumpai dan Sister Fatwa jumpai ketika berhadapan langsung nih dengan teman-teman yang lagi menjalani program pemulihan? Pernah dong pasti Iya. berhadapan pada saat konseling gitu ya. Kamu tuh makanya karena apa sih gitu? Boleh dibagi pengalamannya Sister Fatwa, Oke. Sister April? Sister April boleh. dong. Silakan. Jadi kalau sesuai dengan apa ya beberapa jurnal ilmiah Oke. gitu dan signifikan juga terhadap praktek yang kami lakukan, pelayanan yang kita lakukan, bahwa alasan seseorang untuk menggunakan narkoba gitu itu yang pertama dan yang paling banyak kayaknya rasa ingin tahu dan penasaran. Oh, Itu dulu. oke. Mereka pasti kalau Gimana dengar-dengar ya? temennya ngobrol, circle-nya gitu, ngobrol seru, kok asik ya kayaknya. Dengar-dengar kata asik tuh udah langsung penasaran, Oke. pengen tahu dan penasaran. Yang kedua, ingin terbebas dari suatu masalah. Oke. Biasanya mereka punya background alasan tertentu untuk memutuskan, oke deh gua pakai gitu. Oke. Kayak yang ketiga, mencari happy-nya atau kesenangannya gitu. Yang Karena ada keempat, dampak ada yang efek. tadi efeknya itu Iya, ya tadi ada yang efek. ditimbulkan dari penggunaan itu, makanya menjadi salah satu alasan yang Iya. mencari kesenangan. Oke, silakan Sister, Alasan lanjut. selanjutnya ingin diterima dalam suatu kelompok atau komunitas. Ini Oke. biasanya pada banyak terjadi mayoritas di remaja, Remaja. adolesen. Adolesen, Gitu. ya. Lu kalau mau sama Join gua, sama join. geng gua gitu ya, pakai dulu dong. Ini dulu dong Oke. gitu. Biar gaul. Yang kelima, adanya tekanan dari suatu komunitas. Ini biasanya di circle-circle dewasa di lingkungan pekerjaan. Oh, oke. So kalau boleh bilang, karena yang paling banyak itu kan rasa ingin tahu sama Oke. penasaran. Untuk Sobat Bareta yang memang belum pernah sama sekali menyentuh narkoba jenis apapun, berhenti dari rasa ingin tahu dan penasaran. Dari apa yang kita sampaikan melalui Radio Bareta, udah Oke. jangan tahu lebih dalam. Dalam. Oke. Jadi apa sih psikoaktif apa aja sih? Udah nggak usah. Cukup Itu tahu aja. simpelnya, cukup Oke. tahu aja Oke. gitu. Oh, dengerin Radio Bareta, of course harus dong punya bekal dasar Iya, gitu. iya. Ini adalah bekal dasar dan enough. Iya, Sampai oke. di sini aja gitu. Mungkin kalau Sobat Bareta punya rasa ingin tahu yang tinggi ke hal yang lain gitu ya, misalnya penelitian apa gitu yang terbaru terkait teknologi atau apa, silakan Iya. gitu ya. Tapi kalau untuk narkoba udah deh, Kayaknya Udah jangan deh. dulu. dengerin Radio Jangan Bareta lah. dan cukup udah. Cukup. Lanjut ke dengerin lagu Yoi. ya kan. Ini sekalian promo ya. Makasih loh narasumber yang promoin radio hari ini. Nah, Sister Fatwa dan Sister April, kalau kita lihat tadi informasi yang disampaikan, ada efek-efek yang timbul gitu ya dari penggunaan narkoba gitu, dan tentunya dampaknya banyak gitu. Akibat-akibat yang ditimbulkan dari penggunaan itu sendiri banyak gitu. Nah, yang paling sering Sister Fatwa maupun Sister April temukan ketika berhadapan langsung dengan klien, kondisi-kondisi yang timbul pasca penggunaan itu apa aja biasanya? Kondisi akibat Penggunaan. dari penggunaan itu ya. Yang Iya. pertama itu pasti tubuh akan mengalami fase adaptasi. Oke, Ini kita- penyesuaian dengan Ya, itu. Oke. karena itu zat seharusnya tidak masuk ke dalam Oke, tubuh oke. tanpa ada gejala atau rekomendasi kan. Oke. Berarti kan itu tiba-tiba kok ada nih Iya. dalam tubuh. Tubuh. Pasti tubuh punya reaksi gitu. Oke. Jadi dibutuhkan dosis yang semakin meningkat untuk memperoleh efek yang diinginkan. Oke. Akhirnya tubuh akan meminta itu. Oke. Itu kan gitu. Kondisi ini akan berkembang menjadi intoksikasi akut dan overdosis Wah, gitu. ngeri banget ini. Keadaan yang bagaimana intoksikasi akut atau overdosis ini adalah suatu kondisi yang muncul akibat penggunaan zat di mana fungsi organ-organ tubuh tergantung, yang bahkan dapat mengancam jiwa. Wow. Gitu. Jadi kondisi ini tuh biasanya yang teman-teman wah lagi kenceng nih gitu. Oke. Intoksikasi akut gitu. Masa-masa dalam pengaruh zat itu. Itu. Kemudian ada kondisi juga berikutnya, ada kondisi putus zat. Oke. Adalah di mana terdapat kumpulan gejala yang timbul sebagai akibat dari berhentinya atau mengurangi jumlah Aktivitas zat yang penggunaannya. digunakan secara Oke. teratur.
Tadi katanya kita nggak bisa menolak keinginan untuk pakai gitu, tiba-tiba dikurangi atau berhenti, jelas ada namanya fase putus zat itu. Dan ketika kita sudah pada kondisi putus zat, selanjutnya kita tubuh dan perasaan kita ya akan sampai pada fase di mana suges atau craving gitu. Teman-teman biasa kok nyebutnya kalau menyalahguna gitu suges ya kan, lagi suges tuh sebenarnya lagi apa sih? Craving. Seperti arti bahasanya crave atau craving itu sendiri adalah proses lapar, haus gitu kan, ngerasa. Kita gimana sih kalau yang, mohon maaf ya Bro Angga, yang muslim merasakan lapar banget di fase yang puasa mau berbuka, itulah proses yang namanya craving, dorongan yang sangat kuat untuk menggunakan kembali. Saya nggak puasa aja tuh craving sih. Itu kecanduan juga nggak ya? Itu mah demen. Oke. Ini kita intermezzo ya, saya nggak terlalu serius, silakan lanjut. Oke, jadi proses craving itu adalah dorongan yang sangat kuat untuk menggunakan kembali meskipun dia sudah lama nggak pakai lagi. Dia sudah lama lepas dari obat atau zat itu, disebabkan karena adanya pemicu, ada faktor pemicu baik dari dalam dirinya maupun dari luar sekitar lingkungannya yang mengingatkan terhadap penggunaan masa lalunya. Gitu. Jadi itu proses craving ini proses yang masa-masa kritisnya. Masa-masa kritis para teman-teman yang sedang berada dalam pemulihan. Ini adalah masa-masa kritis dan harus mendapatkan segera bantuan dari professional addiction. Itu. Kemudian ada masa-masanya kondisi di mana penggunaan narkoba itu juga sudah disertai penyakit penyerta. Ini biasanya teman-teman yang sudah datang kembali mengakses layanan rehabilitasi itu sebagian besar itu memang sudah datang dengan penyakit penyerta akibat dari penggunaannya, seperti psikosis, gangguan jiwa, hepatitis, penyakit hati, ada TBC juga, serta HIV/AIDS dan penyakit menular seksual yang lainnya yang biasa kita temui untuk teman-teman yang keadaannya relapse atau penggunaan kambuh gitu ya. Oke, baik Sister April, terima kasih nih, informasinya luar biasa ya. Ternyata ada tahapan gitu, ada banyak gitu ya prosesnya atau kondisi-kondisi akibat dari penggunaan itu sendiri. Nah, saya mau meluruskan mungkin ya pemahaman saya dan mungkin pemahaman teman-teman yang ada di luar juga. Apakah benar Sister ketika misalnya kita udah nyobain sekali nih misalnya, misalnya ya saya sebutkan 0,5 gram misalnya gitu ya, kemudian timbul nih efek misalnya 50% gitu ya, kemudian selama 2-3 bulan saya menggunakan gitu dengan dosis yang sama sudah nggak ngefek lagi gitu, dan saya harus nambah dosis supaya saya mencapai efek yang sama. Apakah itu yang dinamakan dengan ketergantungan itu? Itu lebih ke toleransi ya sih. Lebih ke toleransi. Jadi memang ibarat kata tuh kayak misalkan kita ngerasain enak, happy makan coklat gitu. Kalau misalkan kita saya tuh sebelum tidur harus KitKat dulu. Nah, gitu kan. Kalau tapi saya nggak pernah nambah Sister April. Jadi semalam itu sebelum tidur ya udah 1 batang aja gitu dan nggak pernah nambah gitu. Dan pasti ada gitu ya. Pasti ada di samping tempat tidur. Nah, jadi kalau misalkan yang case yang seperti yang Mas Angga sampaikan tadi, jadi akan muncul nih rasa kayaknya kok nanggung banget ya aku pakai segitu. Nah, itu yang nambah lagi deh kayak gitu. Jadi memang di badan kita sendiri nih, di tubuh kita sendiri itu secara refleks memang karena memang merasa bahwa kayaknya kurang nendang, makanya perlu untuk nambah lagi deh gitu. Yang awalnya mungkin yang di luar sana nih mungkin lebih atau teman-teman sobat Bareta semuanya mungkin ada nih entah temennya kah atau siapanya kah yang kayaknya aku pakai paket 100 kurang deh, aku nambah gitu. Itu ada kemungkinan seperti itu. Karena tapi memang untuk mencapai efek yang sama dengan penggunaan yang awal itu ya. Karena mungkin efek yang pengen didapatkan entah mungkin rasa bahagianya, rasa tenangnya dan segala macamnya itu. Kayak gitu. Ini lumayan lumayan serius diskusi kita ya hari ini karena ada banyak informasi menarik, informasi yang mungkin sebelumnya sahabat Bareta nggak tahu. Mungkin ya udah seorang pengguna narkoba atau penyalahguna narkoba ketika dia make make dan selesai kecanduan. Ternyata ada tahapan yang tadi Sister April bilang dan ada
toleransi itu ya, saya juga Yes. baru tahu namanya ternyata toleransi gitu. Jadi informasi yang sangat menarik. Nah, ini mungkin saya butuh apa ya? Butuh informasi, butuh masukan dari Sister Fatwa dan juga Sister April. Untuk sahabat Bareta di luar, mungkin yang hari ini lagi ada dalam fase jatuh mungkin ya, yang sedang mendengarkan tapi juga sedang menggunakan gitu. Sebenarnya bagaimana sih cara kita menjaga diri dari narkoba? Mungkin kalau yang sudah terlanjur jatuh gitu ya, dia harus upayanya adalah rehabilitasi gitu. Tapi buat sahabat Bareta yang hari ini lagi tidak menggunakan gitu ya, tidak pernah bersentuhan gitu, tentu pengen tahu gitu bagaimana sebenarnya cara kita menjaga diri kita supaya tidak ada dalam fase jatuh tadi menggunakan narkoba. Silakan. Oke, baik, terima kasih Mas Angga. Jadi sebenarnya kalau ini juga yang masih kita sebagai masyarakat awam juga nih, termasuk saya juga mungkin ya gitu. Jadi banyak yang berpikir kalau kita pakai narkoba itu kita tuh sebenarnya dosa, kita nggak punya moral dan segala macamnya. Enggak. Benar. Justru kita balik dulu ke konsep bahwa sebenarnya ketika seseorang menggunakan narkotika gitu, dia ini seseorang ini sebenarnya sedang mengalami kerusakan dalam otaknya. Itu dulu. Jadi sehingga dia sebenarnya tidak bisa kembali berfungsi seperti sebelum dia menggunakan. Oke. Kayak gitu. Jadi akhirnya ada kerusakan otak dan segala macamnya. Banyak orang yang berpikir bahwa nanti kalau misalkan dia sudah pakai narkoba, sudah pakai narkotika, dia nggak bermoral lagi, dia nggak ngerti aturan dan segala macamnya. Itu padahal sebenarnya adalah efek samping dari penggunaan narkotika. Oke. Nah, kalaupun tadi sudah dibilang di awal tuh sama Sis April, kalau yang belum pernah tahu ya nggak usah nyari tahu gitu. Oke. Nah, jadi kebanyakan ya orang lebih pada kurangnya interaksi di keluarga, misalkan kayak gitu. Jadi lebih pada pertama deh kita kembalikan ke diri kita sendiri dulu, hubungan kita sama Tuhan tuh kayak gimana sih, kayak gitu. Dan lebih pada balik ke hal-hal positif yang lama nggak kita lakukan. Kayak gitu. Maksudnya nggak usah deh melakukan hal-hal yang merugikan diri kita sendiri, tapi lebih fokus pada apa sih pengembangan diri, apa sih yang perlu kita lakukan untuk memperbaiki diri itu harusnya ngapain ya, kayak gitu-gitu. Itu yang pertama. Kemudian kalaupun sudah tahu nih ada teman kita yang pakai, kita bukan rasa penasaran untuk menggunakannya, tapi lebih pada kalau misalkan aku pakai, efek yang muncul nih apa sih sebenarnya dari narkotika. Jadi lebih pada kita tuh tahu kalau misalkan itu disalahgunakan apa yang akan terjadi dalam diri kita. Jadi kita tuh biar lebih waspada lagi, bukan untuk penasaran pakai tapi untuk lebih antisipasi. Kayak Critical gitu. thinkingnya harus jalan gitu ya, ketika tahu bahwa ada rekan kita, teman kita, saudara kita juga mungkin yang lagi pakai. Jadi lebih pada kita mikir dampak negatifnya apa tuh, biar kita juga nggak, ibarat kata misalkan ada orang di sekitar kita tuh yang pakai, biar nggak kayak dia deh gitu. Meskipun orang itu sebenarnya mungkin butuh ditolong kayak gitu. Jangan sampai kita juga malah ke bawah suasana kayak gitu. Nah, karena juga akan berbeda Mas Angga kondisi di mana orang yang belum pernah pakai sama sekali dengan orang yang menggunakan kayak gitu. Nah, kemudian yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi juga termasuk lebih banyak untuk menghabiskan waktu dengan orang-orang yang support system kita, entah itu keluarga, entah itu teman dekat, sahabat dan segala macamnya. Karena bisa jadi ketika memang kita punya masalah, mungkin kita nggak ada nih teman cerita. Makanya alangkah baiknya ketika memang punya masalah, balik entah ke orang tua, balik ke sahabat kayak gitu, entah bercerita lah atau dan segala macamnya. Kalau sudah terlanjur ada yang nawarin, ya udah belajar untuk ngomong enggak deh kayaknya kayak gitu. Karena kalau misalkan kita ngebuka pintu, membuka kesempatan gitu, membuka kesempatan atau membuka kesempatan itu peluang, yang ada malah justru kita udah kebablasan gitu. Tapi ketika kita berani untuk menolak, ya kesempatan itu akan tertutup untuk si teman yang ngajakin kita. Dan yang berikutnya, teman kita itu terbentuk karena lingkungan kita nih, karena teman-teman kita juga. Makanya disarankan juga sih, maksudnya harapannya sih ya saya ataupun teman-teman yang lain pun juga memilih lingkungan yang positif. Jadi bagaimana kita beberapa waktu ke depan itu akan lingkungan kita tuh menentukan lebih diri kita selektif kali ya. lebih selektif. Jadi kita harus bisa memilah dan memilih teman, intinya tuh kayak gitu. Poinnya tuh gitu, kok muter-muter ya, saya mohon maaf loh. Dan kemudian itu tadi yang dibilang sama Sis April, ya kalau memang sudah ada yang pernah tahu menggunakannya kayak mana caranya, nggak usah tahu deh gitu. Lebih baik tuh enggak gitu, daripada nanti ngerti rasa enaknya gitu kan, bukan kayak gimana, maksudnya ya udah daripada
daripada Punya cemplung, efek, iya. mending nggak usah sama Ini sekali. nggak usah sama sekali. Oke. Ada lagi sister? Sudah. Ada. Oke, baik. Jadi sahabat Bareta tadi kita diajak sama Sister Fatwa gitu ya, cara untuk menjaga diri kita dari bahaya narkoba itu yang pertama tuh luar biasa tuh. Dekatkan diri dulu sama yang Maha Kuasa gitu ya. Harus punya hubungan pribadi yang baik gitu ya sama Tuhan. Kemudian harus punya hubungan yang baik juga dengan orang-orang tersayang gitu ya. Bangun circle-circle positif gitu ya, supaya ketika ada masalah, ketika ada persoalan gitu, kita punya tempat untuk berbagi gitu, tidak dipendam sendiri dan tidak lari tuh ke hal-hal yang demikian gitu ya. Kemudian walaupun kita sudah membangun circle gitu, sebisa mungkin tetap selektif gitu ya. Iya. Jangan sampai kita cerita semua masalah kita ke orang-orang Yang banyak kurang gitu ya, tepat. yang kurang tepat gitu ya. Yang paling penting adalah pilah-pilih ya, Yes. gitu. Kalau sampah itu ada pilah-pilih, temen tuh juga harus ada. Pilah dan Iya, pilih. benar, harus selektif dalam memilih pergaulan, karena ada istilah gini, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik gitu. Jangan Iya. sampai, benar kan ya? Benar-benar. Nah, kemudian Sister Fatwa juga mengajak kita untuk punya critical thinking gitu ya. Sekedar tahu bahwa itu salah, itu salah, itu tidak baik, dan kalau terjadi kepada saya itu justru lebih banyak hal yang negatifnya, jadi saya nggak boleh pakai gitu. Kemudian berani untuk berkata tidak gitu ya kalau ada ajakan. Dan yang paling terakhir tadi disampaikan juga, jangan mulai untuk menggunakan gitu ya. Jadi paling penting ketika sudah tahu, udah cukup tahu aja gitu. Cukup tahu Oke. aja. Baik, tadi kita sudah dikasih informasi tentang bagaimana cara menjaga diri kita terhadap bahaya narkoba. Mungkin saya jadi pengen tahu nih sister, dan dua sister kita ya, Sister Fatwa dan Sister April. Sebenarnya ketika orang yang sudah menggunakan itu gitu, apakah dia punya tahapan-tahapannya gitu ketika dia akan menggunakan atau dia mulai menggunakan itu, sebenarnya ada nggak sih tahapan-tahapan yang dia lalui sampai akhirnya dia mungkin jatuh pada kecanduan yang gitu berat ya. gitu sister. Bahkan saya pernah tuh melihat langsung ada sampai masuk fase sakau ya istilahnya, Iya. sampai fase sakau itu. Sakit karena putau. Wah, benar gak sih? Iya, Sister? benar. Oh, That's right, Saya benar. pikir itu bercanda. Benar. Oke, nah itu tahapannya apa aja sister dalam penggunaan narkoba? Silakan. Karena topik kita ini hari ini konsep dasar adiksi ya. Benar. Jadi how to be addict gitu. Iya. Gimana sih kok bisa jadi candu gitu loh. Kok bisa jadi craving gitu. Karena ya memang narkotika, psikotropika, bahan adiktif lain itu sifatnya add. Oke. Add itu kan di bahasa Inggris itu artinya menambah gitu. Otomatis dia akan bertambah. Tapi memang itu tadi, seperti halnya yang kemarin saya sampaikan dalam perjalanan pemulihan, bahwa pemulihan itu Ini buat adalah sahabat Bareta yang belum dengerin gitu ya, ada di simak ya, proses ada di Spotify pemulihan. kita, ada di YouTube kita ya, Sister April membawakan materi perjalanan pemulihan. seperti halnya dengan pemulihan adalah sebuah proses, maka edik itu pun adalah sebuah proses. Oke. Itu yang awalnya hanya tadi itu ya, karena rasa ingin tahu, pengen coba, maka kita di tahap pertama sering kita bilang itu adalah tahap percobaan. Tahap percobaan. Untuk kategori besarnya sih ada ringan, sedang, berat. Nah, di tahap percobaan ini awal ya, kita masih ringan, itu sifatnya hanya memang coba-coba, eksperimen aja gitu. Anak zaman sekarang kan gampang ya, kalau disuruh praktek eksperimen, oh ya udah. Just easy gitu lah. Ya udahlah coba gitu ya. Memang hanya sekedar untuk itu apa sih? Ya udahlah, gua gabung gitu kan. Gua join gitu. Nah, biasanya memang diawali dari tawaran pertemanan. Oh, oke. Di tahap ringan ini karena memang bagaimana kita memutuskan untuk pakai karena ditawarin. Ini di tahap ringan. Itu. Kemudian akhirnya pada setelah percobaan pertama, eksperimen pertama, coba pakai gitu ya. Akhirnya akan punya alasan untuk happy gitu. Ya udahlah, aku coba nanti deh kalau pas dapat bonus, nantilah pas aku ulang tahun. Situasional gitu ya. Jadi kejadiannya ya karena hanya pas ulang tahun ya setahun sekali gitu loh. Dan gitu, hitungan frekuensinya ya gitu. Kemudian masuk kita
karena itu tetap pada circle pertemanan, ada masalah juga yang menyentuhkan. Kemudian akhirnya kita tiba pada tahap yang sedang. Penggunaan yang sedang itu adalah penggunaan yang tadi Mas Bro Angga bilang bahwa situational use kayak itu. Pada tahapan ini mereka yang menggunakan punya alasan rasa tidak nyaman. Jadi mereka pakai karena punya ketidaknyamanan dalam hidup mereka. Kayak misalnya mereka menanggung rasa nyeri, kecewa, duka cita, gitu, cemas, depresi. Aku mau ujian nih, gitu. Atau mau pertandingan, biasanya nih beberapa teman-teman atlet kita mau pertandingan, biar agak rileks gitu, pakai dulu Tapi kan pertandingan itu nggak seperti ulang tahun yang kejadiannya 1 tahun sekali gitu, hanya ya pada situasi itu ya tiap kali pertandingan pakai, tiap kali pertandingan pakai kayak gitu. Menjadi agak rutin ya kalau kita semakin aktif ya Bun makanya gitu ya. Terus kita sampai pada tahap yang berat. Di tahap penggunaan berat ini mulai nih muncul yang tadi disebutkan sebagai kondisi karena penggunaan. Itu tadi mulai dari kita punya efek-efek negatif yang timbul karena tadi pengertian yang pertama adalah dari narkoba itu sendiri adalah menyebabkan perubahan mental dan perilaku. Nah, perubahan mental dan perilaku itulah yang sudah kita rasakan perubahan atau efeknya di penggunaan berat ini. Mereka sudah punya masalah yang jelas akibat penggunaan ini, bukan saja alasan untuk pakai, tapi sudah ke efek dari obatnya itu adalah perubahan pola pikir dan pola berperilaku. Kemudian di tahap akhirnya compulsive depend use yang biasa kita sebut kalau klien kita biasa kompulsif, jadi udah nggak punya alasan untuk pakai, mereka akan pakai. Itu tahapannya. Dan jadi nggak ada alasan apapun yang melatar belakangi penggunaan. Pakai aja. Beberapa klien bahkan ada statement bahwa sis, gue nggak pakai kalau cuman gue tidur. Jadi nggak pakai hanya pada saat tidur. Itu bayangkan, berarti kan keseharian aktivitas mereka sudah hanya memprioritaskan di dalam pola pikirnya hanya penggunaan aja. Bahkan mereka sudah tidak menyadari sebenarnya ada masalah di dalam diri mereka akibat dari penggunaan mereka. Itu. Baik, Sister Fatwa dan Sister April, ini kita jadi dapat informasi lagi ya bahwa ada tahapan-tahapan dari penggunaan itu sendiri gitu. Dari tahapan yang pertama, tahapan ringan kita sebut aja gitu ya, karena awal menggunakan, kemudian masuk dalam tahapan yang sedang atau situasional gitu ya, sampai dengan tahapan yang berat tadi gitu ya, atau istilahnya tadi compulsive depend use gitu ya. Nah, saya mau tanya nih ke Sister Fatwa atau Sister April, silakan siapapun nanti jawab ya. Ketika saya punya saudara, ketika saya punya kerabat, atau mungkin pasangan dekat saya gitu, pasangan saya yang sudah terlanjur menggunakan gitu, sebenarnya dukungan apa sih yang diperlukan gitu untuk orang-orang dengan masalah adiksi gitu, supaya mungkin ini menjadi informasi yang baik gitu untuk teman-teman yang ada di luar, terutama keluarga ya, sebenarnya saya bisa apa sih ketika keluarga saya, pasangan saya, atau mungkin anak saya, orang tua saya itu terlanjur menggunakan dan atau bahasa formalnya gitu, terlanjur punya masalah adiksi gitu. Apa yang harus saya lakukan gitu? Apa yang harus saya buat? Silakan. Baik, terima kasih Mas Angga. Jadi apa sih kira-kira yang bisa kita lakukan kalau udah ada nih yang entah pasangan kita, keluarga kita yang udah terlanjur nih gitu kan. Yang pertama, bisa kita berikan dukungan emosional. Maksudnya dalam hal ini kita perlu meyakinkan ke dia bahwa masalah narkoba ini tuh sebenarnya dia bisa selesaikan. Maksudnya dia tuh sebenarnya bisa, kita semua tuh bisa lepas dari masalah itu. Asal dia pun yakin, kita juga memberikan keyakinan bahwa ayo kita sama-sama bisa kok untuk lepas dari ini. Tuh. Kemudian ketika memang si orang itu sudah merasa siap, ya kita bantu. Kita kembalikan lagi dulu ke dia. Dia siap nggak sih untuk dibantu? Kalau misalkan siap, ya kita harus segera membantu dia kayak gitu. Kemudian
keseringan itu akhirnya orang itu ngerasa tidak mau dibantu, ngerasa kayak malah disalahkan apa segala macam karena kita sendiri yang menggunakan bahasa-bahasa yang cenderung kayak kamu nih begini-begini karena kamu tuh ini loh gitu. Iya, Jadi iya. kayak kita tuh malah kayak ngasih apa sih ceramah gitu. Jadi pressure tambahan nih sebenarnya dia udah justru punya masalah, malah keluarganya nambah neken gitu ya. padahal Oke. sebenarnya mungkin dia tuh sebenarnya butuh didengar. Kenapa Oke. orang sampai menggunakan itu bisa jadi dia tuh sebenarnya butuh pendengar aja nih. Mungkin Oke. dia punya masalah, dia mungkin tahu caranya kayak gimana, hanya aja dia ngerasa kayak aku tuh cuma butuh didengar kayak gitu-gitu loh. Terus apa namanya yang perlu kita lakukan yaitu tadi yang selanjutnya adalah ngedengerin, nggak perlu nyeramahin, nggak perlu guruin dia kayak gitu. Dan lebih pada ya menggunakan bahasa yang enak lah, maksudnya jangan sampai memunculkan yang istilahnya itu stigma atau penilaian yang negatif ke dianya kayak gitu. Kemudian apa namanya kalau dia udah bisa nih kita bikin situasi yang aman dan nyaman bagi dia, ya kasih dia kesempatan untuk menyampaikan apa sih sebenarnya punya masalahnya dia tuh apa. Jadi tanpa adanya judgement, tanpa adanya penilaian yang negatif, biarkan dia ngomong sebenarnya apa sih masalah yang dia rasakan kayak gitu. Nah kemudian dorong si orang itu untuk menjauhi lingkungan yang negatif. Oke. Kayak gitu. Jadi ajak dia ke hal-hal yang positif lagi, kembalikan dia ke arah yang memang bisa untuk bikin dia ke sesuatu yang positif kayak gitu-gitu. Kemudian kalau misalkan memang nggak bisa tuh gitu kan, ya udah akses balai rehabilitasi Bendungan Tanah Merah gitu. Ini sekalian promo nih ya. Iya. Sebenarnya pun nggak harus ke Tanah Merah juga sih, tapi karena memang Nggak ke sobat Tanah Merah, Merah aja. iya. Tapi boleh juga sih. Bisa, maksudnya kalau misalkan ngerasanya ya BNN Tanah Merah tuh jauh gitu, ya udah monggo aja ke Ada BNN enam Tanah Merah Unpad aja gitu. Tapi gitu. tetap aja baliknya ke Tanah Merah aja. Tanah merah aja. Ke Tanah Merah dulu, Ayo, Tanah Merah dulu. Nah, kalau tadi Sister Fatwa bilang poin terakhir tadi ya, akses layanan rehabilitasi gitu. Bagi sebagian orang nih masih bertanya-tanya gitu ya, masih bingung sebenarnya rehabilitasi itu ngapain ya? Apa benar gitu selesai rehabilitasi itu keluarga saya, pasangan saya benar-benar pulih dari masalah narkoba? Karena image-nya mungkin itu sama dengan Masuk rumah sakit. iya, masuk rumah sakit atau mungkin kayak mohon maaf ya, kayak di penjara gitu mungkin ya, atau di tempat-tempat lain yang mungkin disiksa, diapain gitu ya. Mungkin kita sering juga kalau kita di dalam Bareta, Bapak Kepala kita sering bilang gitu, apakah pagi-pagi direbus apa segala macam Iya, gitu. iya, Nah, iya. boleh nih dikasih informasi oleh Sister April maupun Sister Fatwa sebenarnya rehabilitasi itu apa gitu. Dan bagaimana serta tujuannya tuh buat apa sih gitu. Kita bawa keluarga kita, sahabat kita yang punya masalah adiksi gitu ke sini, outputnya tuh apa gitu. Tujuannya apa? Silakan. Oke, jadi Bro Angga, Iya. karena kita tadi banyak bicara bagaimana adiksi itu bisa terjadi, maka rehabilitasi adalah proses solutif gitu ya. Oke. Solusi daripada proses adiksi itu, artinya Oke. untuk menghentikan adiksi itu kita butuh pemulihan. Nah, rehabilitasi itu merupakan praktek berbasis bukti. Oh, kita Evidence based practice. based practice, Ngeri. that's the point, bahwa kita nggak asal-asalan ngerebus orang pagi-pagi subuh-subuh Oke. gitu, nggak dong. Nggak ada penyiksaan gitu, nggak ada Gitu. ya. Jadi rehabilitasi adalah proses pemulihan pada ketergantungan penyalahguna narkoba Oke. secara komprehensif. Oke. Artinya apaan tuh sis? biologinya kita, tubuhnya kita proses terapi. Jadi multidisiplin Multidisiplin. terapi. Ya, multidisiplin ilmu. Di sini banyak sekali terapisnya, artinya gitu. Ada apa aja tuh Sister April? Dari mulai awal ketemu udah pasti kita ketemu dengan pada saat penerimaan klien itu ada para medis. Oke. Gitu, dimulai dari dokter umum, perawat, analis laboratorium kita Oke. punya, nutrisionis dong, Ngeri, ada ngeri. psikolog Psikolog klinis klinis. pun kita menyediakan layanannya. Ini kayak udah layanan VIP gitu kalau di rumah sakit ya. Karena satu orang dilayani sama banyak terapis orang, ya, gitu ya. banyak Dengan terapis. berbagai prosesnya, karena memang kita mau lakukan nih assessment atau penggalian lebih dalam. Tadi kan ada proses komorbid ya, penyakit penyertanya Iya, iya. akibat penggunaan itu. Kita mau tahu nih udah ada atau belum. Kalau Oke. ada itu sampai
di mana Gimana? sejauh mana sudah merusak, sehingga itu mendorong untuk kita melakukan treatment plan atau rencana Rencana. bagaimana kita melakukan treatment untuk ke klien kita. Oke. Dan jangan lupa, karena ini multidisiplin ilmu, Mhm. multidisiplin terapis, jelas memerlukan waktu yang lama. Oke. Karena waktunya lama, jelas butuh komitmen atau kesabaran yang Hmm. dari si klien, Hmm. konsistensinya juga, Oke. dan pembelajaran yang terus-menerus. Oke. It's so hard. Jadi saya nggak pernah ngomong ke klien atau ke teman-teman penyalahguna bahwa rehabilitasi it's easy. Gampang, No, enggak. it's Bukan. proses. Itu bagaimana. Sulit tapi bisa. ya Tapi kan? bisa Iya. karena bantuannya banyak Banyak. nih gitu. Kita banyak support system dari kita sendiri sesuai, dan kita punya tujuan. Karena tadi evidence based practice ya. Jadi rehabilitasi ini punya tujuan, satu, mengubah perilaku ke arah positif dan hidup sehat. Karena Oke. tadi kita dengan masuknya zat dan obat itu sudah mengubah pola perilaku dan mental. Jelas tujuan kita rehabilitasi adalah mengubah perilaku ke arah lebih positif. Yang kedua, meningkatkan kemampuan kontrol emosi, karena Oke. tadi udah bersifat kompulsif ya, Iya. menggebu-gebu, sering mengontrol emosinya kurang gitu. Yang ketiga, hidup lebih produktif sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Oke. Kadang klien kalau udah ke tahapan yang berat ya, hanya memikirkan dirinya sendiri, sehingga dia kurang memahami, oh ya, fungsi sosial saya itu ternyata banyak. Satu individu tuh punya beberapa fungsi sosial. Kemudian tujuan rehabilitasi yang keempat adalah sedapat mungkin berhenti total dari ketergantungan narkoba. Oke. Gitu. Baik, satu kata kunci menarik tadi ya, bahwa proses rehabilitasi itu adalah proses yang panjang gitu ya. Bahwa kita semua meyakini mungkin di dunia adiksi itu selalu ada statement gini, pemulihan itu adalah perjalanan seumur hidup gitu ya. Jadi memang waktunya nggak sebentar gitu, dan harus sabar gitu ya. Tadi dari Sister April bilang bahwa pemulihan itu butuh waktu yang panjang, proses yang panjang gitu, karena memang pendekatannya tadi dibilang sama Sister April lengkap banget ya. Di Bareta itu multidisiplin gitu, sehingga setiap orang itu dapat banyak terapis, dan proses pemulihannya juga didukung oleh tadi itu kemampuan multidisiplin tadi gitu. Nah, Sister April dan Sister Fatwa, ini mungkin sekalian promo gitu ya ke sahabat Bareta gitu. Kalau orang mau rehabilitasi nih Sister di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah itu gimana sih maksudnya prosesnya, caranya gitu ya, supaya singkat aja supaya teman-teman di luar tuh tahu gitu, karena mungkin ada yang sampai hari ini gitu ya, karena kami nih di Radio Bareta juga menangani pertanyaan dari ini ya, dari teman-teman yang ada di luar, gimana sih cara bawa keluarga saya, anak saya, suami saya, istri saya kalau mau rehab di sini tuh gimana? Silakan. Jadi kalau memang sudah ada keinginan atau kemauan baik dari keluarga maupun dari yang bersangkutan untuk dibantu Oke. ya, maka bisa mengakses pelayanan kami di Bareta. Atau kalau saya sih simpel aja, ketik aja di Google Bareta, Oke. ya kan bakalan bisa mengakses pelayanan kami yang multidisiplin Oke. ilmu tadi. Proses screening, assessment kita bisa lakukan online. Oke. Jadi jangan khawatir dengan jarak yang membentang di antara kita. Oke. Karena semuanya bisa online. Kita juga sudah bisa melayani pasca rehabilitasi dengan telerehabilitasi. Oke. Jadi dari jarak jauh pun kami, ketika klien sudah pulang kembali ke keluarga, kita bisa tetap melakukan pemantauan, monitoring gitu. Oke. Jadi dari awal masuk sampai dia pulang gitu ya, Bareta mengambil peran di sana untuk terus terlibat dalam proses pemulihan gitu. Di samping memang butuh dukungan keluarga gitu ya. Nah, diskusi kita udah panjang banget nih, jujur aja. Ini mungkin ngusik terpanjang yang pernah kita siarkan gitu. Mungkin ada closing statement, Sister Fatwa dulu gitu ya. Nanti tetap nih Sister April juga harus menyampaikan closing statement. Silakan. Singkat mungkin ya. Nanti panjang lagi ngomong singkat mungkin Singkat ya. singkat ya. Jauhi narkoba, dekati keluarga. Dah itu aja, cukup. Oke, jauhi narkoba, dekati keluarga. Sister April, silakan. Recovery is not magical. Jadi pemulihan itu bukan Bim sesuatu salabim gitu yang ya. bim salabim, maka akses kami
di Bareta. Oke, nice sekali ngobrol seru dan asik kita hari ini gitu ya, bahwa kita diajak untuk menerima berbagai informasi terkait konsep dasar adiksi. Ini komprehensif sekali, bukan hanya staffnya di sini di Bareta yang komprehensif, tapi informasi yang disampaikan juga komprehensif. Dari tadi kita mengetahui apa itu narkoba, ternyata itu adalah singkatan gitu ya, dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya, sampai ada jenis, golongan gitu ya, tahapan-tahapan penggunaan, sampai tadi terkait rehabilitasi. Nah, sahabat Bareta yang ada di rumah, demikianlah program musik kita pada siang hari ini. Kami mengajak sahabat Bareta semua untuk boleh menemukan kami melalui berbagai platform media sosial kami di @infobnn_rehab_tanah-merah. Kami juga mengajak sahabat Bareta untuk berpartisipasi memberikan saran topik dalam program musik selanjutnya. Sahabat Bareta dapat memberikan komentar dan saran melalui www.radiobareta.com pada menu testimoni. Dan sebelum kita menutup siaran musik kita pada siang hari ini, saya mengucapkan terima kasih dulu Terima untuk kasih Sister Angga. Fatwa dan Sister April Terima yang sudah kasih. boleh hadir di tengah-tengah kesibukannya gitu ya. Menyenangkan sekali. Jangan bosan-bosan main ke studio Bareta ya, walaupun ini sudah mulai dingin Iya. studionya. Sudah seperti es studio kita. Mungkin sahabat Bareta nggak tahu rasanya di studio ini. Yang awalnya tegang Iya, gitu kan, tegang. Tapi sampai benar-benar seru kedinginan. kan, musik Seru, jadinya iya, asik, iya. seru dan Asik. Oke, dari studio utama Radio Bareta saya Angga. Bersama narasumber hebat kita pada hari ini ada Sister Aprilia Kusumaningsi Alimadia Kebidanan dan Sister Fatwa Sarjana Psikologi. Kita semua pamit undur diri dari ruang dengar sahabat Radio Bareta, ruang advokasi dan informasi orang tua dan keluarga. Keluarga sehat, Keluarga bahagia. Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Bareta.